Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sahabat semua dimanapun berada. Sehat dan sukses selalu ya buat sahabat semua. Amin ya rabbal alamin. Kali ini Kang Asep kembali akan bercerita yang tentunya masih dalam cerita misteri kisah nyata. Langsung saja kita ke bagian ceritanya, namun seperti biasa, yuk kita membaca. Bismillahirrohmanirrohim. Inilah selengkapnya. Vin, besok kita cari burung yuk ke hutan. Ajak Edi ke Arifin. Hutan daerah mana, Di? Soalnya sekarang ini sudah susah. Di mana-mana sudah jadi perkebunan kelapa sawit. Jawab Edi ke Arifin. Menanyakan ke hutan mana rencana tujuannya. Di sebelah PT perkebunan itu kan masih ada hutan, Vin. Aku rasa di sana masih banyak burung murainya. Terus sekalian kita bawa pancing. Sambil pasang pukat, kita cari ikan juga. Ujar Edi lagi yang berencana ke area hutan yang bersebelahan dengan area perkebunan. Hus, kamu gak tahu apa kalau di hutan itu angker, Di? Aku takut ke sana karena menurut cerita para pekerja perkebunan itu, ketika sedang bekerja di kebun yang bersebelahan dengan hutan itu, selalu mendengar dan melihat hal aneh. Ujar Arifin menjelaskan kepada Edi jika di dalam hutan yang dimaksud Edi itu angker. Ah, kamu ini percaya kali dengan cerita tak jelas. Ayolah, takkan ada apa-apa di sana. Vin, kau dapat banyak burungnya. Lumayan tuh uangnya. Bujuk Edi ke Arifin. Dibujuk Edi sejenak, Arifin terdiam. Dalam hatinya ada keraguan. Namun ada benarnya juga apa yang dibilang Edi. Harga burung murai kan lumayan mahal. Akhirnya Arifin bersedia untuk mencari burung ke hutan yang konon cerita masyarakat setempat bahwa di hutan tersebut angker. Sempat keluarga Edi dan Arifin melarang agar tidak memasuki area hutan itu. Namun Edi memang dikenal sebagai orang yang keras kepala, tetap memutuskan untuk pergi. Yang akhirnya hanya bisa berpesan agar berhati-hati saja. Keesokan harinya, sekitar jam 10 pagi, Edi dan Arifin berangkat dengan membawa segala peralatan yang mereka butuhkan. Mereka berencana akan berada di hutan itu selama beberapa hari. Singkat cerita, setelah melakukan perjalanan sekitar 2 jam, akhirnya Edi dan Arifin tiba di pinggiran hutan. Sejenak, mereka berdua berdiri mengawasi area hutan yang rapat dengan pepohonan yang besar serta semak belukar, rotan yang penuh duri tajam. Vin, sepertinya hutan ini belum terjamah manusia ya, karena tidak ada celah bekas orang masuk. Ujar Edi ke Arifin setelah beberapa saat ia memperhatikan area hutan di hadapannya. Iya, Di. Terus gimana nih? Jawab Arifin seakan ia ragu akan meneruskan masuk ke dalam hutan. Ya kita buat jalan sendiri, Vin. Kok bingung? Ucap Edi santai seraya mengeluarkan golok panjang dari warangka yang digantung di pinggangnya.
Lalu Edi mulai menebas semak belukar di hadapannya untuk membuat jalan masuk ke dalam hutan. Setelah berhasil memasuki hutan, ternyata di dalam hutan itu, walaupun pohonannya besar dan tinggi menjulang, namun di bawahnya lumayan bersih. Tidak terdapat semak belukar, sehingga tidak menyulitkan bagi Edi dan Arifin berjalan di dalam hutan tersebut. Mereka berdua terus berjalan memasuki hutan di antara pepohonan yang rapat, hingga Edi menghentikan langkah dan berkata, "Vin, sepertinya kita sudah lumayan jauh masuk hutan. Kita coba saja di sini dulu," ucap Edi ke Arifin. Mendengar Edi memutuskan untuk berhenti dan mencari burung di sana, sejenak Arifin terdiam. Ia mengarahkan pandangan ke segala arah, lalu ia menganggukkan kepala dan berkata, "Iya, boleh juga, Di. Sekalian kita buat tenda saja di sini. Kebetulan ada sungai kecil dan sendang kecil tuh," jawab Arifin sembari menunjuk ke sebuah sendang. Sebenarnya yang ia tunjuk bukanlah sendang, melainkan sebuah lubang berbentuk kolam kecil yang dikarenakan sebatang kayu besar tumbang hingga ke akarnya. Dengan demikian bekas akarnya itu membentuk seperti kolam kecil berisikan air yang jernih. "Oke sip, mantap Vin. Jadi kita gak perlu jauh-jauh ambil air." Lalu Edi dan Arifin memulai mendirikan tenda darurat untuk tempat tinggal sementara. Bahkan sekalian membuat tempat tidur yang terbuat dari jaring kuat yang dipasang di atas antara batang pohon, ciri khas tempat tidur di area hutan, untuk menghindari segala kemungkinan dari serangan binatang buas ketika sedang tidur. Tak terasa hari itu mulai beranjak senja. Suasana terlihat gelap. Apalagi berada di dalam hutan rimba yang belum pernah terjamah oleh manusia sebelumnya. "Vin, sudah jam 5 sore nih. Semua peralatan kita gantung di pohon dan cepat kita buat api unggun. Aku nyalakan lampu lentera," ucap Edi ke Arifin sembari ia mengeluarkan dua lampu lentera kecil dari dalam tas rangselnya. Setelah semua selesai, sejenak mereka istirahat di bawah pohon di mana di atasnya terdapat dua jaring tempat tidur mereka yang berjarak sekitar 5 meter dari tanah. Sembari duduk istirahat, mereka mengobrol. "Coba kalau kita dulu sekolah yang benar, mungkin sekarang kita tidak harus seperti ini untuk cari uang ya, Di," ujar Arifin ke Edi, menyesali sesuatu yang telah berlalu. "Sudahlah Vin, tak usah kamu sesali. Mungkin seperti ini jalan hidup kita," jawab Edi santai. "Oh ya Vin, badanku gerah nih. Aku mau mandi dulu ya," ujar Edi seraya ia bangkit dari duduknya dan melangkah menuju sendang kecil yang kira-kira 5 meter saja dari api unggun. "Oh iyalah, aku malas mandi Di. Besok pagi saja," jawab Arifin. Dan ia langsung memanjat pohon di mana tempat ia akan tidur. Sementara Edi langsung mandi. Edi mandi sembari bersiul, sementara Arifin sudah bergayut di tempatnya. Tanpa sengaja ia melirik ke arah di mana Edi tengah mandi. Arifin terkejut dan menegur Edi. "Di, pakai celana pendekmu. Ini di hutan, Di, tak boleh mandi telanjang dan sambil bersiul lagi."
Demikian Arifin berkata menegur Edi. Alah, mitos. Emang kenapa? Paling-paling hantu perempuannya bakal nafsu lihat punya aku. Jawab Edi ke Arifin yang bukan menuruti peringatan itu. Justru Edi sengaja menghadap ke Arifin sambil menggerakkan bagian pinggulnya sehingga terlihat jelas jari tunggal besarnya bergerak ke kiri dan ke kanan seiring dengan gerakan pinggulnya. Melihat tingkah aneh Edi dan tak mengindahkannya, Arifin melengos dan memalingkan muka ke arah lain. Ia merasa risih dengan tingkah temannya yang tengil itu. Di saat ia memalingkan muka dan pandangannya ke arah lain itulah, tiba-tiba saja ia merasa tubuhnya tersengat aliran listrik, serta kedua matanya terbelalak. Ketika tatapan matanya tertuju pada satu titik, samar di keremangan, Arifin melihat ada sesuatu yang ia yakini itu seorang manusia tengah duduk di sebatang kayu yang tumbang menghadap ke arah Edi yang tengah mandi. Walau tetap sadar, namun Arifin seakan tubuhnya terkunci. Tubuh terasa kaku dengan kedua mata terus menatap sosok itu. Perlahan tapi pasti sosok itu menggerakkan kepalanya dan sosok itu berpaling serta menatap ke arah Arifin yang sedang bergantung di pohon. Astagfirullah. Jantung Arifin bagai berhenti berdetak di saat melihat raut wajah sosok itu. Samar dari bias sinar api unggun, ia melihat bagaimana bentuk raut wajah sosok itu. Mungkin seorang perempuan karena rambutnya panjang acak-acakan, dengan kulit wajah penuh kerutan serta kedua mata yang entah berwarna apa karena terlihat gelap dan hitam saja. Sosok itu menyeringai, bahkan lebih tepatnya membuka mulut dengan lebar, memamerkan sederet gigi yang hitam dan jarang bersepasi. Sungguh membuatnya sangat ketakutan. Namun tak ada yang dapat ia lakukan selain membaca doa di dalam hati. Di saat itulah tiba-tiba saja, "Vin, yakin kamu tak mandi?" Seseorang menyapanya dan itulah Edi yang sudah berada di jaring di bawah di mana Edi berada. Seketika Arifin sadar dan seketika itu pula sosok menyeramkan itu hilang, tidak terlihat lagi. Keringat dingin mengucur deras dari kepalanya. Dadanya terasa terlepas dari himpitan batu berukuran besar. Arifin menghela nafas lega sembari beristighfar pelan. Arifin merubah posisi tubuhnya yang semula ia miring menghadap ke kanan. Ia posisi telentang di ayunan itu menghadap ke atas pohon. Terlihat sangat gelap bagian atas pohon itu hingga dahannya saja tidak dapat ia lihat karena memang hari mulai malam. Suasana malam di tengah hutan belantara tentunya sunyi dari hiruk-pikuk aktivitas manusia, namun tetap ramai dari suara binatang malam, mulai dari nyanyian suara jangkrik, suara burung hantu bersahutan yang sungguh membuat bulu kuduk merinding, dan banyak lagi suara binatang lain yang entah apa jenisnya. Terdengar pula di ayunan Edi yang posisinya di bawah Arifin memutar lagu dangdut. Ia putar dari tip kecil yang memang selalu ia bawa setiap pergi ke hutan, menandakan jika Edi saat itu belumlah tidur. Arifin sendiri belum dapat tidur. Ia terlihat gelisah, mungkin masih memikirkan penampakan menyeramkan ketika maghrib tadi. Hingga entah sudah jam berapa, Arifin belum dapat tidur juga, masih dengan posisi telentang.
Tiba-tiba saja ia merasa ada sesuatu yang dingin memercik di wajahnya. Mungkin hujan. Demikian pikirnya. Namun Arifin tidak merasa risau jika hujan pun turun, karena mantel sudah ia siapkan, jadi tidak akan kebasahan. Lalu Arifin menarik mantelnya untuk menutupi bagian kepala dan memutuskan segera tidur. Di balik mantel, walau berusaha untuk segera tidur, namun Arifin tak jua dapat tidur. Bahkan dalam hati ia berkata, "Ini hujan gerimis, kok hanya mengenai bagian muka saja? Badanku kok tidak kena hujan?" Demikian ia berpikir. Lalu perlahan ia membuka kembali mantel dari wajahnya. Begitu mantel itu ia buka, kembali Arifin merasa heran. Karena yang ia duga percikan air itu air hujan, ternyata beraromakan busuk. Penasaran lagi, lalu ia merogoh saku pakaiannya. Arifin mengambil senter berukuran sedang. Kemudian senter itu ia nyalakan dan cahayanya diarahkan ke bagian atas. Astagfirullah. Kembali Arifin beristighfar. Ternyata air yang memercik di wajahnya bukanlah air hujan. Bersambung. Bagaimana kisah selanjutnya? Apakah gerangan yang berada di atas dahan saat itu sehingga membuat Arifin terkejut? Ikuti kisah selanjutnya di bagian 2. Kang Asep aturkan banyak terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.